Guys, aku langsung mulai aja gara-gara tadi kelamaan. Oke, hari ini kita bahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Dima bisa tolong di next, Kak? Guys, suara aku kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Putus-putus gak? Soalnya kayak di sini lemot banget. Enggak akan lancar. Oh ya udah, aku langsung mulai aja ya. Dima boleh tolong di next gak, Dim? Tunggu sebentar kali ya, Dimanya lagi ini sebentar ya. Oke. Maaf ya guys, kalian nunggu lama. Nah, lanjut. Pertama yang bakal kita bahas di sini adalah bagian-bagian tumbuhan. Seperti yang udah kalian tahu dan udah hafal di luar kepala, bagian-bagian tumbuhan itu dari yang paling bawah itu ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, aku bakal bahas satu-satu dari yang paling bawah dulu nih, dari akarnya. Dima. Emer? Iya, Tan. Oh, gak jadi. Thank you. Oke, dari yang paling pertama ada akar. Di sini aku udah search gambar, ada bagian-bagian akar, dari bawah itu ada ujung akar. Terus yang serabut-serabut kecil ini namanya rambut akar. Bagian-bagiannya ini namanya cabang akar. Yang paling atas atau yang paling dekat dengan permukaan tanah itu namanya pangkal akar. Dan yang lurus ini namanya batang akar. Nah, di ujung akar ini ada bagian-bagian lagi nih, tapi sebelum masuk sana aku bakal bahas satu-satu tentang fungsi-fungsi dari ini nih, penampang akar secara membujur ini. Aku mau jelasin kalau misalkan akar dipotong secara membujur itu ada yang namanya bagian-bagian morfologisnya. Yang bagian morfologisnya itu yang ini, yang ujung akar ke atas ini. Sedangkan yang dibulatin ini termasuk bagian anatominya, karena dipotong secara melintang. Masuk ke yang bagian morfologis dulu. Yang pertama ada pangkal akar. Pangkal akar ini tujuannya menghubungkan antara akar dengan batang tumbuhan. Nah, si batang akar ini adalah bagian akar yang terletak di leher dan ujung akar. Lanjut lagi ke cabang akar. Cabang akar ini, seperti yang kalian tahu, dia bercabang-cabang, fungsinya bagian yang tidak langsung bersambungan dengan batang, tetapi tumbuh dari akar utama. Ini akar, yang dimaksud akar utama itu yang lurus ini ya. Jadi dia tuh tumbuh dari akar utama. Lanjut ke rambut akar. Rambut akar ini yang bulu-bulu halus ini yang terbentuk dari sel kulit luar atau epidermisnya. Fungsi dari rambut akar ini adalah memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Nah, yang paling bawah ini, yang paling ujung, ada namanya ujung akar. Ujung akar ini adalah bagian paling bawah akar yang dilindungi oleh tudung akar. Tudung akar ini dalam bahasa biologinya disebut dengan kaliptra.
Lanjut ke bagian anatominya. Bagian anatomi itu yang ini, yang dibuletin. Nah, iya, yang dibuletin ini ada zona, ada 3 zona nih, zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Zona pembelahan ini nanti akan dibagi 2 lagi menjadi meristem apikal dan meristem primer. Sedangkan zona pemanjangan ini yang nantinya akan mengalami pemanjangan atau sel-sel yang mengalami pemanjangan karena terdapat zona meristematik yang nantinya akan terdorong ke depan sehingga akar tersebut memanjang. Jadi yang bakal memanjang itu si zona pemanjangan yang mengakibatkan zona pembelahan ini semakin ke bawah-bawah gitu. Lanjut ke zona pematangan. Zona pematangan ini adalah sel-sel yang mengalami pembagian, yang udah mengalami pembagian struktur dan fungsi-fungsinya. Jadi di zona pematangan ini sel-sel tersebut udah mulai dibagi-bagi nih menurut fungsinya gimana. Nah, fungsi-fungsi akar seperti yang kalian bisa lihat di PowerPoint. Yang pertama menyerap air dan mineral. Yang kedua menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Yang ketiga sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang keempat menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Dan yang kelima, tumbuhan tertentu akar digunakan sebagai alat respirasinya. Contohnya pohon bakau, karena kalian bisa lihat pohon bakau itu kan akarnya menggantung-gantung, itu fungsinya buat respirasinya dia. Next ya. Nah, lanjut ke bagian-bagian ini. Seperti yang kalian tahu, yang gambar kiri ini, gambar pertama di sebelah kiri ini kan gambar akar tunggang. Sedangkan yang di sebelah kanannya ini gambar akar serabut. Akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh tanaman dikotil, dan yang serabut ini oleh tanaman monokotil. Nah, ini struktur anatomi dari masing-masing akar. Ini ada di kiri ada akar dikotil, dan di kanan ada akar monokotil. Aku bahas fungsi satu-satu. Yang pertama dari epidermis, bagian terluar. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian akar. Itu bagian terluar, jadi fungsinya untuk melindungi. Segala bentuk epidermis itu fungsinya untuk melindungi ya. Terus korteks. Korteks ini yaitu sel-sel longgar yang terdapat pada akar. Fungsinya itu untuk proses pertukaran gas dan tempat cadangan makanan. Lanjut ke endodermis. Endodermis ini fungsinya pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Lanjut lagi ke stele, nih ada stele nih. Stele ini adalah alat angkut atau sebagai sistem pengangkut yang nantinya dibagi 2 stele nih. Ada xilem, ada phloem. Fungsi xilem ini adalah fungsi xilem ini adalah menyebarkan air dari akar ke daun, sedangkan phloem ini adalah mengedarkan nanti hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Kita next ke soalnya. Nah, aku mau teman-teman ngejawab. Yang pertama, bulu akar merupakan modifikasi dari jaringan. Apa nih, teman-teman? Dima boleh di PPT-in aja gak, Dim? Digedein layarnya. Oke. Iya benar. Jadi bulu akar merupakan modifikasi dari jaringan epidermis seperti yang aku udah sebutin di awal. Bulu akar itu modifikasi dari jaringan epidermis.
Lanjut ke soal kedua. Jaringan pada akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan adalah yang mana nih tadi aku sebut sebagai cadangan makanan akar? Korteks. Iya, benar. Jadi jawabannya adalah korteks. Jadi fungsi korteks itu sebagai cadangan makanan, khususnya di dalam akar. Oke, kita next. Lanjut ke batang. Strukturnya bisa kalian lihat lagi. Jadi batang antara tanaman dikotil dan monokotil juga berbeda. Nah, dari bagian terluar dulu, epidermis. Epidermis ini sama fungsinya buat seluruh bagian tumbuhan, yaitu lapisan pelindung dari bahaya kekeringan. Lanjut ke korteks. Korteks ini adalah belum Dem. Oke, korteks ini tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplas. Jadi korteks ini dalam korteks sama kayak tadi terdapat floem dan xilem. Fungsinya juga sama, xilem itu untuk menyebarkan air dari akar menuju daun, sedangkan floem ini fungsinya menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau empulur ini kan ada di bagian dikotil. Empulur ini fungsinya menyimpan cadangan makanan dan memperkuat organ tumbuhan. Itu sih kalau bagian batang. Nah, fungsi batang itu yang pertama tempat untuk menyimpan cadangan makanan, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, menyalurkan air serta garam mineral. Dan yang keempat itu mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kita next ya. Kalian kalau mau nanya ntar langsung aja ya guys. Lanjut ke soal. Ini ada gambar nih. Di manakah letak floem, cambium, dan xilem berturut-turut? Kira-kira yang mana? C, 345 bener gak? Ya. Floem, cambium. Oke. Jawabannya benar 345. Kok gak ada suaranya ya? Emang aku gak ada suaranya guys? Ada kok, Kak. Ada kok. Oh ada. Oh oke. Maaf. Berarti jawabannya itu 345. Yang perlu kalian ingat di sini, xilem itu terletak di bagian dalamnya, sedangkan floem itu selalu terletak di bagian luar. Nah, antara xilem dan floem itu biasanya terpisahkan oleh si cambium. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Coba kamu leave dulu Alia, habis itu join lagi. Lanjut ke soal nomor 2. Terbentuknya lingkaran tahun merupakan aktivitas dari jaringan. Lingkaran tahun. Ada yang tahu gak lingkaran tahun apa? Cambium. Yang lain gimana? Jadi jawaban yang benar itu benar cambium. Jadi lingkaran tahun itu biasanya kalau di pohon dikotil itu ada, kalian bisa lihat garis-garis bulat kayak gitu. Itu tuh namanya lingkaran tahun. Itu menentukan, itu kayak suatu unsur yang menentukan kita berapa tahun sih pohon itu udah hidup. Jadi itu namanya lingkaran tahun. Dan terbentuk dari cambium. Bentar. Lanjut ke nomor 3, jaringan yang berfungsi dalam menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem. Iya benar.
Jadi floem ini fungsinya untuk menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan si xilem ini fungsinya adalah menyebarkan air yang telah diserap oleh akar ke daun yang nantinya akan dibutuhkan saat proses fotosintesis. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke daun. Nah, daun ini struktur antara dikotil dan monokotilnya itu sama. Cuman yang membedakan itu nanti cuman bentuk-bentuk daunnya aja yang kayak menyirip, melengkung, menjadi, dan sejajar. Nah, kan banyak peserta yang masih nunggu di breakout. Iya guys. Aku juga gak tahu, ini kayaknya ada gangguan dikit Zoom-nya. Tapi kita lanjut aja ya daripada kita buang-buang waktu. Lanjut ke daun. Dari luarnya nih, dari penampakan fisiknya, daun itu ada dari namanya tangkai daun. Lalu ada nama pelepah, terus tulang daun yang apa sih itu, yang pokoknya yang kecil-kecil gitu masuk ke dalam, itu namanya tulang daun. Terus yang daun ini namanya helai daun. Sedangkan penampang secara anatominya itu ada yang gambar ini nih. Dari bagian terluar ada namanya epidermis atas, dan bagian bawah itu ada namanya epidermis bawah. Fungsi epidermis sama kayak bagian-bagian sebelumnya, yaitu untuk pelindung. Di sini sebagai pelindung daun. Nah, kalau di daun, epidermisnya itu memiliki lapisan lilin, atau bisa disebut dengan kutikula. Kayak yang kalian pernah lihat gitu kan, kalau di daun itu biasanya luarannya itu kan licin ya, itu namanya itu lapisan lilin atau kutikula. Tujuannya itu adalah menahan air supaya nggak masuk ke dalam daun, nggak gampang masuk ke dalam daun gitu. Lanjut ke mesofil. Mesofil itu jaringan dasar yang terbagi menjadi dua. Ada parenkim palisade, dan parenkim spons. Nah, tujuan dari palisade ini adalah di sini terdapat banyak kloroplas, dan di sini tempat di mana dibentuknya kloroplas untuk pembuatan makanan. Kalau di spons ini sama, sebagai penyimpan kloroplas, tapi jumlahnya itu lebih sedikit daripada si palisade ini. Jadi kalau ditanya dalam soal tempat untuk menyimpan kloroplas atau membuat makanan, itu namanya di palisade, bukan di spons. Lanjut ke bagian stoma nih, ada stoma. Oh, sebelum Intan, itu maaf Intan. Aku boleh potong sebentar nggak? Intan, ini boleh. tadi di room sebelah ini IPA SMP bukan? Iya, ini IPA SMP dari tadi. IPA SMP kan, guys? Oh, tadi di room sebelah IPA SMP ada 30 orang katanya nungguin kamu. Mungkin ini main room kali ya? Ini main room tahu. Ini main room ya? Iya. Oh my God. Boleh pindah sebentar nggak? Guys. Kasihan yang ini, yang lain. Teman-teman nanti di-invite kok. Oke, makasih ya. Oke, maaf guys. Bentar ya, guys. Dim, ini aku... Oh, ini tadi Esther ya? Esther dari yang room sebelah ya? Dim. Esther. Astaga. Pada bilang di sini jadinya. Mungkin pindah ke IPA SMP aja kali ya, apa mau di sini aja? Di sini aja nggak apa-apa, Kak. Oke, sebentar ya. Pindah aja kali ya, pindah. Tapi udah 30 Dim, udah pada pindah ke sini. Soalnya tadi aku udah bilang coba sini aja ya. Oh yaudah, sini aja. Aku ke IPA SMP dulu ya, aku bilangin. Oke, mulai aja. Jadinya, Mer? Mulai aja di sini aja, di main room. Boleh di-pending dulu bentar nggak? Oh, di sini aja. Oke. Lagi azan, aku mute ya, guys, bentar.
Iya bentar ya guys. Soalnya kita nunggu teman-teman yang dari breakout room dulu bentar. Oke. Oke, Natalita, thank you udah dikasih tahu. Buat teman-teman dari breakout room yang baru masuk ke main room, maaf ya guys. Ya. Kalian nungguin dari tadi ya? Iya. Iya, Kak. Maaf, oh my God. Maaf banget. Enggak apa-apa, Kak. Oke, ini gimana nih materinya? Aku lanjutin aja ya. Nggak apa-apa kan aku lanjutin aja? Ulang. Oke, ulang dari mana nih? Yang lain yang udah di main room dari tadi nggak apa-apa aku ulang? Dari awal. Dima, boleh dari awal gak, Dim? Ini udah jauh belum, Tan? Udah berapa slide? Enggak sih. Enggak jauh sih. Terserah kamu aja, nggak apa-apa kalau mau diulang. Atau nggak lanjut, nggak apa-apa. Oh iya, lanjut aja kayaknya. Oh ya lanjut aja. Ntar kalian nonton di YouTube aja ya. Ntar kan ada di YouTube tuh. Kalian nonton yang bagian awalnya di YouTube aja. Maaf ya guys. Oke, kita lanjut. Iya, kita lanjut ke bagian daun. Daun ini aku ulang dari awal. Kalau dari bagian fisik luarnya itu kita bisa lihat ada yang namanya tangkai daun, pelepah daun, terus bagian yang kecil-kecilnya itu namanya tulang daun, sedangkan yang ditunjuk gambar ini namanya helai daun. Nah, di penampang dikotil sama monokotil daun itu sebenarnya sama, cuman yang membedakannya itu nanti jenis-jenis daunnya. Ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Terus nih, kalau penampang daun yang banyak ini namanya itu penampang anatominya. Aku bahas satu-satu lagi dari fungsinya. Kalau epidermis, yang namanya epidermis itu semuanya fungsinya itu untuk melindungi. Kalau di epidermis daun berarti fungsi itu untuk melindungi daun. Nah, kalau di epidermis daun ini ada namanya si kutikula atau lapisan lilin.
Lapisan lilin ini berfungsi untuk menahan air, atau biasanya kalian lihat kalau lihat daun itu kan ada lapisan yang mengkilat-kilat gitu kan di ujung di permukaannya. Dan kalau misalkan kita tetesin air itu juga gak nyerap ke daunnya. Nah itu fungsi si kutikula itu atau lapisan lilin untuk menahan air supaya nggak gampang masuk ke dalam daun. Lanjut ke bagian mesofil. Mesofil itu apa? Mesofil itu terbagi dua, ada yang palisade sama spons. Yang digambar ini yang parenkim palisade sama parenkim spons. Nah, fungsi dua-duanya itu, palisade sama spons itu sama sebenarnya, sama-sama menyimpan si kloroplas, tetapi jumlahnya yang berbeda. Si palisade ini lebih banyak menyimpan kloroplas yang nantinya akan dibutuhkan untuk membuat makanan. Jadi kalau misalkan ditanya di soal, tempat penyimpanan kloroplas itu jawabannya palisade, bukan di spons ya. Tapi spons itu juga nyimpan si kloroplas, cuman jumlahnya aja yang beda. Lanjut ke yang ini dulu nih, sel penjaga. Sel penjaga ini yang di bawah fungsinya itu untuk mengendalikan penutupan atau pembukaan si stomata. Jadi ini ada stomata. Stomata itu fungsinya untuk pertukaran gas pada proses fotosintesis. Terus, oh ya ada yang tahu nggak tempat pertukaran gas yang di batang namanya apa? Kalau di daun kan namanya stomata. Kalau di batang namanya apa? Ada yang pernah tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Lentisel, iya benar. Jadi kalau di batang, tempat pertukaran gas itu namanya lentisel. Kalau di daun itu namanya stomata. Itu sih yang perlu kalian ingat. Terus fungsi-fungsi daun nih. Seperti yang aku tulis, tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, biasanya di UN juga sering keluar ini rumusnya, 6CO2 plus 6H2O, terus dibantu dengan cahaya dan klorofil menghasilkan, ini typo guys, jadi ini C6H12O6 plus 6O2. Ini perlu dihafal. Yang kedua, fungsi daun sebagai alat pernafasan, atau disebut sebagai alat respirasi. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif, contohnya tanaman cucur bebek yang daunnya berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Yang keempat yaitu mengatur proses transpirasi. Transpirasi itu adalah proses kehilangan air akibat penguapan yang melalui stomata dan kutikula. Dan yang kelima itu proses gutasi. Gutasi itu adalah proses pelepasan air. Gitu sih. Daun ini ada yang mau ditanyain lagi gak? Nama channelnya apa? Terjago Education. Oke, aku next ya. Lanjut ke soal tentang daun. Struktur daun yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan dan tempat pertukaran udara. Yang mana nih? Tadi dua-duanya udah aku sebutin di pembahasan sebelumnya. Mungkin. Gak tahu. Oke, maaf kalau aku terburu-buru. maaf banget. Oke, aku pelan-pelan ya. Jadi jawabannya kalian pada jawab A ya. Tempat pembuatan makanan betul di palisade dan tempat pertukaran udara di daun itu di stomata. Jadi jawaban paling tepat itu A, benar jawabannya A. Lanjut ke soal kedua. Iya, ada yang manggil aku tadi? Oh, nggak ada ya, aku lanjut ya. Jadi yang ya udah aku jawab. Ya udah deh. Jaringan palisade terdapat pada nomor, udah ada jawabannya, jadi terdapat pada nomor 2. Nah, kalau misalkan gambarnya itu nggak 3D, ini kan nggak 3D nih, 2D gambarnya. Kalau misalkan di soal ujian kalian keluar kayak gini, jaringan palisade itu terletak di bagian atasnya, sedangkan yang biru-biru ini, yang bagian bawah itu namanya jaringan spons. Gitu. Nah, yang bulat-bulat ini, itu ntar ada di dalam itu jaringan xilem dan phloem. Yang nomor 1 ini epidermis atas gitu. Aku next ya.
next lagi, satu lagi. Ya. Nah, jadi bunga. Kita lanjut ke bunga. Bunga ini ada namanya bunga bagian-bagian bunga ini ada namanya bagian fertil dan steril. Bagian fertil ini yang mana? Bagian fertil itu khusus dua, yaitu putik dan benang sari. Nah, kenapa dinamakan bagian fertil? Karena bagian ini nantinya akan sangat berguna untuk proses penyerbukan, jadi namanya fertil. Selain itu, selain yang putik sama benang sari, itu namanya bagian steril. Bagian steril itu selain dari putik dan benang sari. Aku bahas satu-satu dulu dari yang bagian steril ya. Di situ ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini adalah bagian awal dari sebuah bunga atau penopang antara tangkai dan ranting. Itu fungsi tangkai bunga. Lanjut ke dasar bunga. Dasar bunga ini adalah tempat melekatnya mahkota bunga. Jadi dasarnya kan tempat melekat si mahkota nih nantinya. Lanjut ke kelopak bunga yang hijau itu fungsinya adalah menjaga bunga yang belum mekar. Nanti kan kalau kuncup itu ntar dilapisin sama si kelopak. Jadi fungsi kelopak itu adalah melindungi bunga yang belum mekar. Lanjut ke mahkota. Mahkota ini biasanya disebut sebagai perhiasan bunga karena itu warnanya warna-warni dan biasanya digunakan untuk memikat si lebah atau kupu-kupu yang mau hinggap gitu. Lanjut ke bagian fertil, yaitu ada benang sari dan putik. Yang perlu kalian ingat di sini, si putik ini sebagai alat kelaminnya betina, sedangkan si benang sari ini alat kelamin jantan. Jadi dua-duanya ini ntar terjadi penyerbukan, gitu deh. Lanjut ke fungsi bunga. Fungsi bunga, seperti yang kalian bisa lihat, itu sebagai perkembangbiakan generatif, terus untuk menarik serangga dan burung-burungan agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Sebenarnya kayak yang aku bilang di pertemuan sebelumnya, penyerbukan itu bisa dilakukan sendiri, tapi biasanya supaya lebih cepat gitu bisa dibantu oleh burung, serangga, angin, dan lain-lainnya. Terus sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan ini sebagai benang sari dan betina ini si putik. Terus menghasilkan biji. Jadi di dalam si putik ini nanti terdapat bakal biji yang nantinya akan menghasilkan buah gitu. Aku next ya. Aku next ke sini ke bagian buah dan biji. Nah, bagian buah itu ternyata nggak cuma satu, tapi di sini bagian istilah biologinya ada 3 nih, ada epicarp, mesocarp, dan endocarp. Epicarp ini adalah bagian kulit luarnya, kulit luar buah. Mesocarp ini adalah bagian buahnya atau isi daging buahnya, itu namanya mesocarp. Sedangkan endocarp ini adalah bagian biji-bijiannya. Nah, fungsi buah sendiri membungkus dan melindungi biji, terus sebagai pemencar biji, dan menyediakan cadangan makanan untuk tumbuhan tersebut. Lanjut ke bijinya. Biji ini terdiri dari, yang bisa kalian lihat sendiri, aku bahas satu-satu, dari si epikotil dulu lah ya. Epikotil ini fungsinya untuk menghubungkan kotiledon ini dan si plumula. Kalau si hipokotil, fungsinya adalah penghubung kotiledon dengan radikula. Sedangkan fungsi si kotiledon ini sendiri adalah menyimpan cadangan makanan yang terdapat di dalam biji. Kalau si plumula ini fungsinya adalah sebagai calon batang atau daun, dan radikula ini fungsinya sebagai calon akar nantinya. Jadi plumula itu calon batang dan daun, dan radikula itu calon akar. Sampai sini udah jelas untuk bunga, buah, dan biji? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Next ya.
Nih soalnya satu aja nih. Tempurung kelapa tersusun atas sel-sel batu yang berbentuk bulat dan mengalami penebalan. Kumpulan dari sel-sel tersebut membentuk jaringan. Apa nih? Ada yang tahu gak? Gak tahu. Nggak tahu. Oke, yang lain ada yang tahu gak? Oke. Serabut, Kak. Oke, beragam ya. Oke. Dim, boleh tolong di next gak, Dim? D kayaknya oke. A, B, C, D ada yang jawab nih. Jadi jawaban yang benar itu A. Kenapa A? Ntar aku jawab di slide selanjutnya ya. Bentar, kamu Kita next ke... Oh, kenapa? Oke. ISS. Udah, Kak. Makasih. Oke, next ya. Nah, jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi 4. Ada jaringan epidermis, meristem, penyokong, dan pengangkut. Epidermis ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya tadi, berfungsi sebagai pelindung bagian si tumbuhan tersebut. Kalau si penyokong nih, penyokong ini terbagi menjadi 2, kolenkim dan sklerenkim. Tadi kan jawabannya sklerenkim. Nah, sklerenkim ini adalah jaringan penguat. Jaringan penguat yang terletak pada tumbuhan yang udah dewasa atau yang udah tua. Sedangkan si kolenkim ini jaringan penguat yang terdapat pada tumbuhan yang masih muda nih. Jadi maksudnya jaringan penguat ini adalah penopang bagian organ-organnya. Jadi yang perlu kalian ingat di penyokong ada kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim itu untuk jaringan yang masih muda, sedangkan si sklerenkim ini untuk jaringan yang udah tua. Kalau jaringan pengangkut, jaringan ini adalah terbagi menjadi 2, ada xilem dan floem. Xilem ini fungsinya untuk menyebarkan air nih dari yang udah diserap akar menuju daun yang nantinya akan untuk proses fotosintesis. Kalau si floem fungsinya adalah mengedarkan hasil fotosintesis yang telah terjadi pada daun. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kak, ulang yang floem sama apa itu tadi satunya? Xilem ya. Oke, aku ulang sebentar ya, teman-teman. Nah, aku ulang di bagian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu terbagi 2, yaitu xilem dan floem. Fungsi si xilem ini adalah mengedarkan air yang telah diserap oleh akar menuju daun, yang nantinya akan membantu proses fotosintesis. Lanjut ke floem. Kalau floem ini fungsinya kebalikan dari xilem, yaitu mengedarkan hasil fotosintesis yang telah terjadi di daun ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Gitu, udah jelas belum? Udah, Kak, makasih. Oke. Epidermis. Kalau Oke. Kalau epidermis ini fungsinya itu epidermis ini nggak terbagi jadi apa-apa, tapi epidermis ini fungsinya adalah sebagai pelindung sebuah bagian yang ada pada tumbuhan. Kan tadi yang aku jelasin di bagian-bagian akar, batang, daun itu semua punya epidermis kan. Nah, fungsinya itu masing-masing adalah melindungi bagian-bagian tersebut. Kalau si jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Nah, jaringan meristem ini cuma terdapat pada akar, terdapat pada pangkal akar. Nanti ada namanya meristem apikal, dan satu lagi, bentar, sama meristem primer. Kalian bisa nonton ulangannya di YouTube nanti ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain sampai sini? Udah, Kak. Oke, yang lain gimana? Enggak, Kak. Oke.
Oke, udah clear ya. Aku next ya. Boleh next semuanya nggak, Dim? Oke. Ini soal, aku belum itu loh, tapi udah ada yang ngejawab keren-keren. Dari soal pertama ya, rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda, yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan. Tadi udah nih di soal bagian akar. Epidermis. Iya. Iya benar. Ini sering banget keluar di soal-soal ujian. Jadi kalau ditanya itu rambut atau bulu akar merupakan modifikasi atau penonjolan atau diferensiasi dari jaringan. Jawaban itu adalah epidermis. Lanjut ke bagian nomor 2. Umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan lingkaran tahun, Kak. Sorry guys. Oke, yang lain gimana nih? Lingkaran tahun semua. Iya, lingkaran tahun. Lingkaran tahun. Iya benar. Jadi iya, seperti yang tadi udah dibilang, umur pohon itu bergantung pada lingkaran tahunnya. Umur pohon ini biasanya cuma kelihatan pada tanaman dikotil, sedangkan monokotil itu nggak ada lingkaran tahunnya. Ke soal nomor 3. Struktur daun yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan. Tadi ini udah juga nih. Dan tempat pertukaran udara, yang mana? A. Kak. Iya benar. Jadi jawabannya itu A. Jadi tempat pembuatan makanan itu di palisade dan tempat pertukaran udara ini di stomata. Ke nomor 4. Jaringan yang berfungsi menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian adalah Floem. 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 Atau apa nih? Oke. Pembuluh tapis. Pembuluh tapis ini istilah lain dari floem nih. Iya, jadi jawaban yang benar itu D. Jadi jaringan yang berfungsi menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, namanya itu adalah pembuluh tapis atau floem. Sampai sini ada yang mau ditanyain soal materi kita udah selesai. SS beneran, Kak. Apa? Mau SS dulu. Oke. Guys, sebenarnya hari ini tuh kan aku janji kan ada games berhadiah. Cuman aku nggak bisa join dari Zoom aku sendiri, maksud aku join dari browser, jadi nggak bisa share screen. Kalau quiz, maaf, pertemuan selanjutnya sama aku kan tanggal 23. Kalau tanggal 23 kita quiz berhadiah gimana? Bisa, Kak? Boleh, Kak. Boleh. Ya. Zoom-nya aku undur ke tanggal 23 kuisnya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat hadiah GoPay, lumayan kan GoPay, kalian bisa join tanggal 23. Shopee. Oke, nanti boleh request Shopee ke GoPay ke, tapi yang penting menang ya, baru aku kasih hadiah. Kak izin mau pipis? Iya, izin aja. Ada lagi nggak yang mau ditanyain di materi ini? Dicoret jawabannya nggak? Dicoret? Oke. Dima boleh bantu coret gak, Dim? Yang mana aja nih yang dicoret? Nomor 1 itu epidermis. Epidermis, nomor 2 itu lingkaran tahun. Nomor 3 itu palisade sama stomata. Nomor 4 itu floem. Bukan nanti ada di YouTube, iya. Mungkin temennya mau nge-SS aja biar gampang dihafal. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Yang awal Kak, aku ketinggalan. Yang awal,
Yang lain mau ulang gak nih dari awal? Boleh, Kak. Oke. Dim, gak apa-apa dari awal, Dim. Tapi aku bahas cuma sampai daun ya, berarti tadi bagian yang ketinggalan Iya, aja Kak. aku bahasnya. Aku ketinggalan juga, Kak, tadi. Iya, maaf ya. Iya benar, yang mau ngeliat di YouTube juga bisa sih guys, tapi aku mau ngulang aja gak apa-apa. Tadi berhubung banyak yang minta, aku ulang dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang perlu kalian tahu bagian tumbuhan, kalian udah pasti tahu lah ya, ada akar, batang, daun, bunga, dan buah, serta biji. Nah, aku masuk ke akar dulu nih, dari bagian yang paling bawah. Oke, jadi akar ini terdiri dari dua bagiannya, yaitu bagian morfologis dan bagian anatomi. Morfologis ini bagian yang ada di gambar itu namanya penampang morfologisnya. Kenapa disebut morfologis? Yaitu misalkan kita memotong akar nih secara membujur. Jadi membujur ini kan gimana ya? Membujur ini kayak garis-garis lurus ini nih, yang bagi-bagi ini namanya membujur. Nah, dari hasil pemotongan membujur tersebut terbentuklah penampang morfologis ini. Nah, aku bahas satu-satu dari yang paling bawah dulu, dari yang paling atas, dari yang paling atas dulu ada pangkal akar. Pangkal akar ini adalah fungsinya untuk menghubungkan antara akar dengan batang tumbuhan. Lanjut ke batang akar. Batang akar ini bagian akar yang terletak di leher. Di leher akar nih, di tengah-tengahnya namanya batang akar. Terus yang bagian-bagiannya ini, yang banyak ini namanya cabang akar. Cabang akar itu adalah bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi tumbuh dari akar utamanya. Yang disebut akar utama ini yang lurus ini, yang lancip ini akar utama, sedangkan cabang akar ini terbentuk dari si akar utama ini. Lanjut ke serabut-serabut halusnya ini namanya rambut akar. Rambut akar ini fungsinya adalah memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Gitu. Nah, bagian yang paling bawah ini namanya ujung akar. Ujung akar ini adalah bagian paling bawah akar yang dilindungi oleh si tudung akar namanya. Tudung akar ini dalam bahasa biologinya adalah kaliptra. Nah, si ujung akar ini punya lagi nih bagian-bagian. Yang kalian bisa lihat yang paling bawah ini namanya tudung akar atau kaliptra. Terus ada namanya zona pembelahan. Zona pembelahan ini yang nantinya akan dibagi menjadi meristem, meristem apikal dan meristem primer. Kalau si zona pemanjangan ini adalah tempat di mana sel-sel mengalami pemanjangan. Jadi si zona pemanjangan ini kayak namanya, berarti diantar yang akan memanjang yang mengakibatkan si zona pembelahan ini semakin terdorong ke bawah-bawah. Jadi semakin panjang si zona pemanjangannya ini. Kalau zona pematangan ini di mana tempat si sel-sel akan mengalami pembagian struktur dan fungsinya. Jadi di sini tempat di mana akar ini udah dibagi-bagi nih. Nantinya akan menjadi apa dan fungsinya apa gitu. Nah, kalau fungsi akar bagi tumbuhan, yang pertama menyerap air dan mineral, menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan, terus memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, terus sebagai alat respirasi nih, contohnya pada pohon bakau yang kalian tahu akar-akarnya menggantung, itu fungsinya sebagai respirasi atau sebagai alat pernafasannya. Nah, akarnya udah jelas? Udah, Kak. Udah. Oke. Next ya. Dim, boleh tolong next? Oke. Jadi kelewatan Dim.
Nah, gambar yang kedua ini merupakan penampang anatominya. Penampang anatomi ini adalah penampang akar yang apabila dipotong secara melintang. Nah, di sini di gambar pertama dulu nih, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang ini dimiliki oleh tanaman dikotil, dan akar serabut ini dimiliki oleh tanaman monokotil. Untuk penampangnya, kalian bisa lihat sendiri di gambar. Kalau fungsinya itu dari epidermis dulu nih. Epidermis itu kan bagian terluar. Fungsinya itu melindungi bagian-bagian akar yang berada di dalam. Yang kedua ada namanya korteks. Korteks ini adalah sel-sel longgar yang terdapat pada akar. Fungsinya itu untuk proses pertukaran gas. Dia karena sel-selnya itu longgar, jadi gampang untuk bertukar gas. Jadi fungsinya itu sebagai proses pertukaran gas. Atau bisa juga korteks ini sebagai tempat cadangan makanan yang terdapat pada akar. Nah, korteks ini terdapat 3 sebenarnya. Ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim yang udah kita bahas tadi. Terus ada lagi endodermis. Endodermis ini adalah jaringan antara korteks dengan silinder pusat, atau silinder pusat ini namanya stele kalau digambar. Fungsi dari endodermis ini adalah pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Jadi fungsi endodermis ini mengatur jalannya larutan yang masuk. Sedangkan si stele ini adalah alat angkut. Stele ini terbagi 2, ada floem, xilem. Xilem dulu nih. Xilem itu fungsinya untuk menghantarkan air dari akar menuju daun yang nantinya akan dibutuhkan untuk saat proses fotosintesis. Sedangkan floem ini kebalikannya, yaitu menghantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, antara si xilem dan floem itu dibatasi oleh si kambium. Kambium ini di akar dikotil berfungsi sebagai memperbesar. Kita next ya. Oke, ke soalnya. Bulu akar merupakan modifikasi dari jaringan. Epidermis. Ini udah berkali-kali ya diulang. Epidermis, iya benar. Iya, jadi jawabannya adalah A. Bulu akar merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Nah, yang kedua, jaringan pada akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan adalah cadangan makanan yang mana nih tadi? Korteks. Iya, benar. Korteks. Jadi jawaban benar adalah korteks. Sampai sini akar udah jelas kan? Oh, jelas. Oke, kita masuk ke batang selanjutnya. Nah, sama seperti akar, bagian-bagian dari batang ini juga berbeda antara dikotil dan monokotilnya. Nah, kalau si dikotil dulu nih, bagian kiri, dan monokotil ini bagian kanannya. Aku bahas lagi dari si epidermis. Dua-duanya sama-sama punya epidermis. Epidermis itu fungsinya sama, yaitu melindungi bagian dalam si batang ini. Atau sebagai lapisan pelindung. Lanjut ke mana dulu nih? Ke korteks lah ya, korteks. Monokotil ini sebenarnya juga punya korteks, guys, yang Oke, bentar. Maaf, motong. Kalau tadi akar dipotong secara melintang, namanya struktur anatomi. Kalau membujur namanya apa? Kalau membujur namanya morfologis. Struktur morfologis. Oke, kita lanjut ke bagian korteks. Belum, Dem. Kalau korteks ini yang hijau-hijau, sebenarnya monokotil juga ada korteks, bagiannya itu yang hijau-hijau ini. Fungsi korteks ini adalah, kalau di batang ya, tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplas. Jadi si korteks di sini fungsinya menyimpan kloroplas dan bisa juga sebagai cadangan makanan. Lanjut ke si stele. Stele ini kayak tadi dibagi lagi menjadi 2, xilem dan floem.
Fungsinya sama, tapi di batang ini ada kambium yang di tengah-tengah ini. Kalau di kotil ini yang bagian tengah ini namanya kambium. Fungsinya untuk memperbesar batangnya. Kalau di monokotil ini nggak ada si kambium ya. Lanjut ke bagian dikotil, ada empulur namanya. Empulur ini fungsinya juga untuk menyimpan cadangan makanan dan memperkuat organ tumbuhan. Kalau fungsi batang sendiri, yaitu tempat untuk menyimpan cadangan makanan, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, menyalurkan air serta garam dan mineral, terus mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Next ya. Nih, letak floem, kambium, dan xilem berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yakin nih 2, 3, 4. Yang lain gimana? Gak tahu Kak. 345 Kak. 245. Jawaban yang benar itu adalah 345 atau C. 345 Kenapa Kak. kalian? Iya, jawabannya C. Kalian ingat aja pokoknya bagian xilem. Xilem itu terletak di dalam. Xilem itu terletak di luar. Jadi floem kebalik, astaga, maaf guys. Xilem itu terletak di dalam. Jadi yang tengah-tengah bulat ini, garis bulat ini itu kambium. Sedangkan yang di dalamnya, bulatan dalam, itu namanya mana sih? Oh ya, ini namanya xilem yang bagian dalam. Sedangkan yang luar ini namanya floem. Pokoknya kalian ingat kalau di gambar ujian, yang dibatasi oleh si kambium itu pasti berada di tengah. Sedangkan yang di dalam kambium itu namanya xilem, dan yang di luar kambium itu namanya floem. Yang kedua, terbentuknya lingkaran tahun merupakan aktivitas dari jaringan. Kambium. Kambium. Benar. Jadi lingkaran tahun ini kan berhubungan sama umur suatu tumbuhan. Ini terjadi karena aktivitas dari jaringan kambium. Jawaban yang benar adalah A. Yang ketiga, jaringan berfungsi dalam menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan adalah Floem. D Kak. Oke, jadi ya benar jawabannya adalah D. Sampai sini udah ada yang mau ditanyain, soalnya kita udah selesai sampai batang, dan daun tadi udah dibahas juga kan? Iya Kak. Ada yang mau bertanya kah?